Makassar ya, teman-teman. Kalau dari teman-teman yang lain dari daerah mana nih? Sambil kita tunggu. Bandung. Bandung. Oh, Bandung. Insya Allah. Sambil kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk bergabung. Dan teman-teman yang lain juga silahkan diundang temannya, diajak untuk ikut bergabung di webinar Expo Beasiswa kita malam hari ini. Di Bandung hujan nggak, Kak? Siang hujan Kak tadi. Sekarang udah enggak. Oh, hujan. Hujan terus. Ya, nih. Oh, Solo, Solo juga. Halo, yang dari Solo. Halo, yang dari Aceh. Rika ternyata dari Aceh ya. Jauh juga ya. Iya, di Solo-Solo dengar banget nih, sumpah. Hujan terus di Makassar tuh hujan dari siang jam 12 kayaknya sampai Isya tadi. Iya. Karena cuaca yang dingin, hujan. Sekarang udah masuk musim hujan juga, jadi saya harap teman-teman bisa jaga kesehatan ya. Supaya nanti untuk persiapan berkas beasiswanya bisa lebih semangat lagi, bisa dalam keadaan sehat begitu. Oke, em, selamat malam teman-teman. Mungkin yang belum kenal saya perkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan saya Andi Putri Maharani. Teman-teman bisa panggil saya Putri. Saya dari Makassar dan saya sebagai moderator pada malam hari ini. Dan saya harap teman-teman tidak bosan ya dengar suara saya, lihat muka saya selama 4 hari ke depan ini, 4 hari Expo Beasiswa, dan sekarang ini kita sudah di hari ketiga. Dan ya, em, saya harap teman-teman untuk diaktifkan kameranya ya, karena saya nggak pernah bosan loh lihat mukanya teman-teman untuk yang bergabung di Zoom kita malam hari ini. Mau yang baru, mau teman-teman yang udah masih bertahan dari 2 hari yang kemarin, silakan diaktifkan kameranya ya. Oke, baik. Jadi hari ini itu kita akan membahas beasiswa ada yang tahu nggak dari mana untuk hari ini? Dari negeri mana nih? Kalau yang Turki, Turki. ya betul dari Turki teman-teman. Nah, Turki dan ada 2 beasiswa ya teman-teman. Ada beasiswa Turkiye Buslari dan juga ada beasiswa Turkiye Diyanet Vakfi. Oke, sebelum saya jelaskan ini beasiswa dari mana dan saya mau sapa dulu nih narasumbernya. Di tengah-tengah kita ada Kak Dea. Selamat, saya nggak tahu nih di sana udah jam berapa nih Kak? Halo Kak Andi Putri dan teman-teman semua. Hari ini di Istanbul, di Turki juga, jam 3:14, jadi masih sore. Salam kenal semuanya. Oh, ya Kak Dea, salam kenal. Oke, kalau Kak Safira, Kak Safira udah gabung nggak ya? Halo Oh Kak. iya. Udah. Halo Kak, di sana juga masih sore ya Kak? Ya, ya sama. Ya. Oke, gimana kabarnya Kak Safira dan Kak Dea? Alhamdulillah aku baik. Kak Putri apa Alhamdulillah kabar? sehat, Kak. Alhamdulillah baik dan sehat semuanya ya. Di sana lagi musim apa nih Kak? Musim dingin ya? Sekarang Mus- lagi autumn sih. Oh, kalau Kak Ya, Safira sama juga ya? tapi udah mulai kayak kerasa dingin gitu kalau di Istanbul. Oh, Kalau Kak Safira gimana? Kak Safira di Konya ya? Iya, aku di Konya. Di Konya juga udah mulai dingin sih. Udah mau deket-deket winter soalnya nanti Desember. Insya Allah. Mm. Masya Allah. Saya ingatkan untuk Kak Dea sama Kak Safira untuk jaga kesehatan ya Kak di sana. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian di malam hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa itu ada 2 orang, ada Kak Safira, ada Kak Safira Najwa Az-Zahra.
Beliau merupakan penerima beasiswa Turkiye Diyanet Vakfi pada tahun 2024 di Universitas di eh Necmet Erbakan University. Dan eh, pada program sarjana ilahiyat. Nah, terus kalau Kak Dea Sumitasya, beliau merupakan penerima beasiswa Turkiye Buslari tahun 2023 di Universitas di Istanbul of University. Nah, dia pada program pasca sarjana juga S2 dengan jurusan finance ya. Jadi mengenai profil atau data-data dari kedua narasumber kita nanti akan dijelaskan lebih spesifik dan panjang lagi oleh keduanya. Nah, sebelum saya persilahkan ke Kak Dea, saya mau mengingatkan lagi nih teman-teman untuk rules webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, silakan aktifkan kameranya ya teman-teman, karena saya nggak pernah bosan loh lihat muka-mukanya teman-teman yang ganteng, yang cantik ini, supaya webinar kita malam hari ini juga begitu interaktif. Nggak apa-apa loh kalau misalnya teman-teman sambil ngemil, sambil makan, sambil minum, dan untuk mengikuti dan mendengarkan webinar kita pada hari ini. Terus yang kedua, untuk dinonaktifkan ya, eh di mute mikrofonnya ketika kedua narasumber kita bicara. Dan nanti ada kesempatannya buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, begitu. Oke, rules selanjutnya itu, silakan pakai background resmi yang seperti saya pakai, yang seperti oleh Kak Dea dan Kak Safira juga pakai, yang ada tulisannya Expo Beasiswa ya, teman-teman. Nah, untuk absensi, link absensi akan dikirimkan di room chat dan tetap pantau. Jadi silakan teman-teman sambil mendengarkan, sambil juga melihat di room chat apakah nanti panitia atau dari tim Kazana Institute mengirimkan link absensinya dan silakan diakses. Dan nanti saya akan ingatkan kalau misalnya sudah ada terkirim di room chat. Dan saya harap teman-teman aktif mengikuti webinar kita pada malam hari ini karena eh, hari ini narasumbernya sama hebatnya, tak kalah hebatnya dari narasumber-narasumber yang sebelumnya yang kemarin dari Hungarium, terus juga ada dari Arab dan juga di sana. Oke, baik. Yang terakhir nih, siapkan pertanyaan terbaiknya. Silakan dicatat poin-poin penting saja, apa-apa saja syaratnya, beasiswanya, eh, apa saja supporting dari beasiswanya. Silakan dicatat baik-baik teman. Baik-baik ya teman-teman. Dan kalau misalnya memiliki pertanyaan, silakan disimpan dulu karena nanti akan ada sesi tanya jawab selama 1 jam. Baik, saya jelaskan kembali untuk kedua narasumber itu masing-masing memiliki waktu 15 menit untuk memaparkan penjelasannya. Nah, saya tanya dulu dari Kak Dian, sudah siap untuk membagikan pengalaman dan inspirasinya kepada kita semua nggak, Kak? Insya Allah, Bismillah di sini kita sama-sama belajar, ngobrol, dan berbagi ya. Jadi ya Ya. anggap aja di sini kita sama-sama teman yang mau mengumpulkan banyak-banyak info. Jadi ayo kita aktif aja nggak apa-apa kayak ngobrol sama teman gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Dea. Oke, kalau begitu saya langsung persilakan aja kepada Kak Dea untuk memaparkan materi atau penjelasan tentang beasiswanya. Baik, terima kasih banyak Kak Andi Putri selaku moderator. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, walaupun teman-teman belum bisa untuk on kamera, tapi semoga kita bisa semakin mengenal dan ngobrol-ngobrol lebih jauh juga di forum hari ini. Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sorry, malah ke next. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dea Saumi Tasya. Teman-teman boleh panggil aku Dea. Saat ini sedang melaksanakan studi S2 di Istanbul University jurusan Finance. Dan aku di sini awardee YTB atau Turkiye Bursları tahun 2023.
Sebelumnya, teman-teman kan pasti udah tahu ya kalau misalnya tema kita itu jelajahi peluang beasiswa untuk masa depan yang gemilang gitu. Seperti kata Nelson Mandela nih, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi di sini dengan teman-teman meluangkan waktunya untuk berkumpul dan juga untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi, ini tuh merupakan salah satu bentuk ikhtiar teman-teman yang mana nanti akan bermanfaat banget ke depannya dan insya Allah teman-teman bisa jadi URD, YTB atau TDV juga atau bahkan beasiswa yang lain ya insya Allah amin. Oke, nah di sini ada beberapa list beasiswa yang mungkin dari sebelum-sebelumnya acara sudah dijelaskan ya masing-masing beasiswa ini, tapi di sini hari ini kita fokusnya kepada beasiswa yang ada di Turki dan aku akan menyampaikan untuk Study Abroad with Turkey Burslar Scholarship. Jadi, beasiswa YTB atau Turki Bursar Scholarship itu apa sih? Nah, beasiswa YTB ini merupakan program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki untuk pelajar internasional. Jadi, di sini tuh ada Kementerian Luar Negeri yang ngasih nih beasiswa kepada kita semua untuk bisa berkuliah di Turki. Nah, apa aja sih fasilitasnya? Ini tuh ada banyak banget. Yang pertama, nanti teman-teman ketika daftar beasiswa YTB ini, itu otomatis akan memilih universitas dan departemen atau jurusan yang teman-teman inginkan. Jadi nggak perlu tuh dua kali kayak misal daftar dulu kampusnya baru daftar beasiswanya enggak kayak gitu. Jadi di sini langsung satu semuanya gitu. Kemudian untuk uang saku bulanannya YTB sendiri untuk S1 itu 4.500 lira, S2 6.500 lira atau S3 9.000 lira. Teman-teman juga akan dibayarin mulai dari biaya kuliahnya, terus akan mendapatkan asuransi kesehatan, akomodasi, kursus bahasa Turki 1 tahun. Dan kalau misalnya nanti teman-teman memilih program yang dengan menggunakan bahasa Turki, teman-teman wajib sampai level akademik Turkis atau C2 gitu. Terus teman-teman juga akan mendapatkan tiket penerbangan ketika teman-teman pertama kali ke Turki dan saat teman-teman sudah lulus untuk pulang ke Indonesia. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan privilege program akademik dan budaya gratis yang banyak diselenggarakan oleh YTB itu sendiri. Nah, di sini kan salah satunya tuh ada akomodasi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nantinya mau S1 di Turki, YTB ini ngasih akomodasi asrama sampai lulus gitu. Teman-teman gak perlu pusing untuk mikirin asrama itu sendiri. Di asrama sendiri itu nanti teman-teman biasanya akan mendapatkan makanan gratis juga untuk sarapan dan juga makan malam biasanya. Kalau untuk makan siang itu tergantung dari asramanya. Tapi untuk teman-teman yang mau S2 ataupun S3, itu wajib di asrama selama 1 tahun. Nanti ketika tahun keduanya, itu teman-teman diberikan pilihan. Apakah mau tetap di asrama itu atau mau pindah tinggal di rumah saja gitu. Ketika teman-teman memilih untuk tinggal di rumah, nanti YTB akan transfer uang rumah per bulannya itu sebanyak 6.000 lira gitu. Nah, teman-teman sekarang kan udah tahu nih fasilitasnya apa aja. Ada juga di sini kriterianya yang YTB pertimbangkan. Yang pertama ini tuh dari sisi dokumennya dulu untuk minimal prestasi akademik untuk S1 itu nilai rapotnya kalau bisa 70%. Jadi em, sekitar 80 sampai 85. Terus kalau S2 sampai S3 itu 75% ya. Tapi ini ada perbedaan yang mana kalau ilmu kesehatan seperti kedokteran gigi, dan farmasi itu 90%. Untuk kriteria usianya sendiri S1 maksimal 21 tahun, S2 30 tahun, dan S3 itu 35 tahun. Nah, YTB ini sendiri punya yang namanya Joint Scholarship Program yang mana bekerja sama dengan foundation gitu ataupun lembaga lainnya seperti Nama Foundation, terus juga ASEAN dan juga ISDB gitu. Selanjutnya, nah alur pendaftarannya itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman bisa nih cek scholarship websitenya. Di sini aku menuliskan websitenya. Di sini teman-teman bisa langsung klik. Nanti aku akan bagikan untuk dokumen ini. Setelah itu nanti teman-teman bisa untuk membuat akunnya di akun TBBS. Jadi TBBS websitenya ini sendiri berbeda. Teman-teman bisa juga klik di kolom sini ya, pojok kiri bawah ada. Setelah itu teman-teman bisa nih kepoin kira-kira dokumennya tuh apa aja gitu kan.
teman-teman siapkan. Di sini tuh ada paspor, terus juga diploma atau ijazah dan transkrip. Nah, ini wajib untuk ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Sebenarnya dari YTB itu sendiri nggak yang mewajibkan secara tertulis. Cuman yang namanya kita kan mau apply beasiswa ke luar negeri ya. Jadi alangkah baiknya untuk diterjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris karena ini akan sangat bermanfaat gitu. Kemudian ada TOEFL atau IELTS, ini opsional. Terus achievement teman-teman, kayak misal ada juara 1, 2, 3 atau sertifikat apapun itu bisa dilampirkan. Project, terus teman-teman juga di sini bisa nih mulai di list kira-kira dream university atau programnya tuh mau apa gitu di mana. Terus juga persiapkan juga untuk recommendation letter, letter of intent, dan juga research proposal untuk yang mau S2 gitu. Oh ya, buat informasi teman-teman aja. Jadi kalau di ITB khususnya di Turki sendiri itu beberapa kampus ada yang malah nggak terima IELTS. Dan mereka prefer untuk TOEFL. Jadi untuk teman-teman atau awardee yang udah ada IELTS biasanya itu harus tes bahasa Inggris lagi dari kampusnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya kan teman-teman jadi udah ngelis nih untuk di ITB tuh bisa milih 11 universitas dan jurusan. Untuk yang S2 itu biasanya dan S3 juga bisa memilih jurusan yang mana linear dengan yang S1-nya. Jadi nanti ITB tuh udah ngeplot sendiri kira-kira jurusan apa aja yang bisa kita pilih gitu. Nah, nanti teman-teman udah kepoin itu boleh dicari tahu kira-kira universitas apa, jurusan apa yang teman-teman mau prioritaskan gitu. Di sini ada sedikit tips dari aku. Jadi dari 11 universitas yang dipilih, itu usahakan hanya 6 universitas yang di kota besar. Seperti Ankara, Izmir, dan Istanbul, itu kota besar yang teman-teman pilih gitu. Aku nggak tahu ini berlaku atau enggak, tapi mostly dari teman-teman YTB bisa menerapkan untuk tips ini gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara milih universitas ataupun jurusannya? Kalau saran dari aku, yang pertama, teman-teman coba untuk lebih mengenali diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman bisa tinggal di kota yang besar atau teman-teman lebih cocok untuk tinggal di seperti desa atau kota yang nggak bising gitu. Terus juga apakah teman-teman mempertimbangkan juga dari sisi transportasinya ada apa aja. Tapi yang terpenting adalah dari sisi jurusannya itu akreditasinya, terus juga profesornya dan mata kuliah yang akan teman-teman pelajari gitu. Jadi perbanyak riset dan juga mencari tahu. Kemudian untuk teman-teman yang mau S2 ataupun S3 itu diharuskan membuat research proposal yang mana ada 7 nih. Yang pertama subject of study, di sini judul dan teman-teman bisa memasukkan abstraknya gitu. Yang kedua research question, ini bisa sampai 15 pertanyaan. Kalau mungkin S1 gitu skripsi ini seperti rumusan masalah. Terus yang ketiga ini ada analysis of the problem. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tahu kira-kira eh, topiknya itu atau teori-teori yang digunakannya itu apa aja atau mungkin seperti kita di Indonesia kan ada sejenis hipotesis ya. Nah, itu untuk membuat hipotesis kan ada masalah secara detailnya atau teori-teorinya. Nah, teman-teman bisa nih masukin di poin 3 ini gitu. Terus yang nomor 4 ini ada research method. Di sini misalnya pakai interview atau observation atau survei. Nah, bisa dijelaskan di poin 4 ini. Nah, yang 5 ini preliminary answer to the research question. Nah, di sini masukin aja hipotesisnya. Ini secara garis besar ya, kayak hipotesis pertama apa, hipotesis kedua apa gitu. Terus yang keenam, academic contribution of the study. Nah, ini kira-kira manfaat penelitiannya itu apa sih gitu. Di sini teman-teman jelasin dan literature review atau kita bisa bilang daftar pustaka gitu. Aku juga mau sedikit kasih informasi untuk teman-teman yang mau mencari jurnal tambahan bisa nih di jurnal internasional di Research Rabbit. Waktu aku membuat research proposal ini banyak banget juga ngambil dari website ini gitu. Insya Allah bermanfaat. Terus selanjutnya nih letter of intent. Nah, selain teman-teman S1, S2, S3 juga bahkan diharuskan ya untuk membuat letter of intent. Jadi pertanyaannya adalah
In this session, it is expected to explain following details. Jadi di sini teman-teman harus ngejelasin akademik sama pengalaman sosialnya yang relate sama jurusan yang teman-teman mau gitu. Terus juga alasan kenapa sih teman-teman milih Turki dan seberapa pentingnya sama rencana masa depan teman-teman. Untuk yang poin pertama, academic and social experience, tips dari aku, teman-teman bisa ceritakan pengalaman yang paling berkesan dan memiliki value atau nilai untuk perubahan pada diri sendiri ataupun orang lain. Seperti waktu aku membuat ini contohnya ya, aku ngomong in every sphere of my educational experience. Jadi dulu aku S1-nya di UI, aku cerita nih kalau UI itu ngebentuk diri aku sekarang gitu. Pengalaman apa aja sih yang aku dapat di UI? Kayak misal dari kurikulumnya UI itu ngebentuk aku untuk bisa mempunyai kesempatan di bidang akademik, mengikuti lomba-lomba dan segala macam. Terus di sini aku ngejelasin kalau tiga hal yang paling ngebuat atau perubahan di diri aku eh, bagi orang lain juga di sini aku ngejelasin gitu. Nah, teman-teman bisa ngejelasin seperti itu atau pokoknya ngebuat hal yang unik. Terus, yang poin kedua adalah why study in Turkey. Nah, tipsnya adalah pertama, hindari jawaban umum yang menjelaskan tentang keunikan Turki, melainkan selalu mengacu pada kualitas pendidikan dan jurusan yang pengen teman-teman pilih. Selama aku nge-review gitu ya, orang-orang yang mau daftar, mostly pada ngomongnya kayak karena Turki itu terletak di antara dua benua gitu. Karena budaya Turki ini menarik banget, banyaknya orang-orang terus juga dari sisi agamanya, nah segala macam. Nah, jangan ceritain kayak gitu teman-teman. Karena kenapa? Di sini teman-teman tujuannya tuh mau kuliah, mau pendidikan. Alangkah baiknya teman-teman di sini fokus ke kualitas pendidikannya. Jadi banyak-banyak research tentang kualitas pendidikan yang teman-teman mau pilih. Seperti teman-teman menulis nih, Turki adalah tempat terbaik untuk belajar finance. Kenapa? Karena misalnya, seperti kita tahu di Turki ini kan inflasinya tinggi banget. Nah, tapi dengan inflasi yang tinggi, Turki itu punya kebijakan yang tetap menopang untuk daya beli atau daya konsumsinya itu tetap tinggi juga. Misalnya ya, jadi teman-teman di sini perlu nih melakukan research mengenai universitas, jurusan, terus juga cari tahu profesor atau dosen yang ngajar di jurusan teman-teman, backgroundnya atau jurnal publikasinya. Dulu aku bahkan sampai nyari tahu CV-CV dosennya gitu, karena ketika kita nulis nama profesornya gitu atau dosennya langsung muncul tuh. Nah, teman-teman bisa juga cari tahu. Di sini aku kasih tahu contohnya juga. Terus tips yang paling penting adalah buat kalimat pada awal paragraf yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini tuh penentu teman-teman bisa lolos ke tahap selanjutnya atau ke wawancara. Kenapa kok kayak gitu? Nah, soalnya teman-teman bisa bayangin kalau panitia atau reviewer itu udah nge-review banyak banget teman-teman untuk letter of intent gitu. Teman-teman tuh harus cari sisi yang unik. Kenapa sih teman-teman tuh harus dipilih atau kenapa sih mereka harus ketemu sama teman-teman gitu supaya dipanggil ke wawancara. Jadi pokoknya buat kalimat awal paragraf yang menarik yang ngebuat reviewer tuh mau baca terus nih sampai akhir, sampai mau milih teman-teman, aku pengen ketemu sama anak ini gitu. Jadi itu tips dari aku. Terus setelah itu, teman-teman ketika lolos nih di berkas-berkasnya, itu teman-teman akan dipanggil untuk interview. Untuk S1 selain interview itu ada semacam tes kayak TPA ya, TKPA gitu. Ada geometri dan segala macamnya. Tapi kalau S2 dan S3 itu hanya interview saja. Kalau waktu aku di interview, aku ditanya beberapa pertanyaan dan di sini aku coba jelasin juga pertanyaan yang common atau biasa ditanyakan oleh interviewer. Yang pertama adalah perkenalkan dirimu. Nah, tips dari aku, teman-teman ketika belum dipanggil ke dalam ruangan, jangan dulu masuk ke ruangan. Terus ketika belum dipersilakan untuk duduk, teman-teman jangan duduk dulu gitu. Ketika udah boleh duduk, ya udah teman-teman duduk dan berterima kasih. Kemudian kalau disuruh kenalin nama, itu teman-teman juga sekali lagi bilang makasih gitu udah kasih kesempatan dan segala macem. Baru teman-teman perkenalkan nih namanya teman-teman, terus juga kesibukannya apa aja, pengalaman akademik atau sosialnya. Terus yang paling penting adalah jangan pernah mengulang data yang sudah ada di CV. Karena tujuan dari interview adalah reviewer atau panitia ini tuh pengen lebih mengenal
dalam teman-teman. Jadi mereka tuh pasti udah baca semua berkas teman-teman, CV teman-teman itu udah dibaca. Justru teman-teman di sini harus kasih tau lagi nih hal keunikan atau kenapa sih harus pilih kita gitu. Jadi jangan diulang. Terus posisikan diri sebagai interviewer. Nah, interviewer juga itu udah banyak interview orang selama berhari-hari. Tetap usahakan jadi diri sendiri, tapi teman-teman harus berbeda dan bisa ngebuat interviewer tertarik gitu. Terus yang nomor dua, berencana lanjut di universitas apa? Kenapa milih universitas A gitu? Terus kenapa kamu milih jurusan tersebut? Nah, misalnya nih teman-teman ada tiga alasan ya. I have three reasons gitu. Nah, sebutin alasannya. Alasan pertama itu harus alasan akademik gitu. Misal karena background S1-nya itu sesuai dan untuk long term future-nya punya plan berkarir di bidang finance gitu. Terus kenapa-kenapanya dijelaskan juga. Atau bisa juga ngomong kalau jurusan itu tuh punya mata kuliah, kurikulum, dosen, dan semuanya itu yang sesuai dengan bidang penelitian yang teman-teman pengen tekuni gitu. Terus yang paling Oh, penting adalah harus berdasarkan data yang mana hal itu nggak bisa dibantah atau merupakan Pansel lah fakta ya, Pansel. gitu. Kemudian, cari tahu banyak hal tentang kampus di Turki dan sampaikan secara detail dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Jangan misalnya nih kita orang finance terus juga ngomongnya tentang bahasa-bahasa finance yang mereka belum tentu ngerti gitu. Jadi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, tell me something about this subject. Biasanya juga tanyain misalnya tentang finance gitu. Terus teman-teman bisa aja ceritain tentang bidang-bidang finance atau yang teman-teman tekuni gitu. Terus yang keempat, kenapa kamu milih research topik yang kamu tulis di online application? Nah, ini teman-teman harus buat poin-poinnya dari research proposal yang udah teman-teman buat. Ini harus hafal, tapi dipersingkat gitu. Jangan ketahuan ngafal, yang mana ngebuat interviewer juga bisa ngerti gitu. Terus yang nomor lima, misal kamu nggak diterima di jurusan atau kampus pertama yang merupakan prioritasmu. Nah, terus juga ditempatin nih di tempat lain atau jurusan lain. Nah, itu gimana? Nah, tipsnya adalah yang pertama, kalau misalnya teman-teman nggak masalah ditempatin di kampus atau universitas lain selama masih dalam 11 yang teman-teman pilih, teman-teman bisa jawab misalnya nggak apa-apa karena teman-teman udah research semua kampusnya sesuai jurusan yang teman-teman inginkan, fasilitas, dosen dan kurikulumnya dan masih sesuai dengan background akademiknya gitu. Kita juga bisa ngomong keputusannya itu ada di Anda karena Anda mengetahui lebih baik, lebih berpengalaman dan seorang akademisi gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak berkenan, bisa ngomong nggak bisa menerima apabila ditempatkan di jurusan lain. Karena interest, background sebelumnya, bidang penelitian atau future plan itu hanya di bidang tertentu gitu. Terus biasanya YTB juga nanya nih, apply juga nggak di beasiswa lain? Terus kalau misalnya nggak lolos YTB, apa yang bakalan teman-teman lakuin? Terus misalnya teman-teman diterima di semua beasiswa yang teman-teman apply gitu, mana yang teman-teman bakalan pilih gitu? Nah, misalnya ada pertanyaan ini, teman-teman tuh balik lagi. Harus pertimbangannya itu sesuai dari sisi akademik. Misalnya dari tiga-tiganya, saya apply tiga beasiswa nih, misalnya di Turki, di Jepang, terus juga di Korea. Alhamdulillah, keterima semua. Nah, tapi karena dari sisi mm, jurusannya, terus juga sisi penelitiannya yang lebih mendalam dan sisi expertise profesornya lebih oke di Turki, makanya saya akan memilih Turki gitu. Jadi balik lagi ke sisi akademiknya. Kemudian nomor tujuh, apakah kamu memiliki jurnal publikasi, baik itu nasional atau internasional? Ini kemarin aku juga ditanya, jadi aku sedikit menjelaskan tentang jurnal-jurnalku. Terus nggak menutup kemungkinan juga teman-teman cuma diajak ngobrol seputar kayak keluarga, pekerjaan, terus kontribusi penelitian dan ilmunya apa, terus punya kenalan gak nih di Turki gitu, ada keluarga ataupun sekedar teman gitu kan. Terus bisa juga tanya tahu kampus dan beasiswa YTB dari mana, terus apa yang bakalan dilakuin setelah lulus, cita-citanya apa, terus apakah kamu akan kembali ke Indonesia setelah lulus. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman jawab aja sejujur-jujurnya, tetap jadi diri teman sendiri gitu. Jangan berusaha jadi diri orang lain untuk ngebuat mereka tertarik gitu. Nah, yang terakhir biasanya setelah interview selesai nih, mereka tuh akan nanya, any questions gitu. Ada pertanyaan nggak untuk kita? Ini adalah tips yang menurutku teman-teman wajib banget harus nanya ke interviewer. Kenapa? Karena ini yang bisa salah satu poin plus atau pembeda teman-teman dengan teman-teman yang lain yang lagi di interview juga. Waktu itu terakhir juga aku nanya,
seputar berita-berita yang aku baca gitu ya. Terus dari situ malah mereka jadi ingat aku gitu. Kata mereka, loh, tapi ini kan eh, di luar dari yang topik YTB gitu ya. Kok kamu tahu gitu? Terus malah jadi enak gitu. Oh, aku lupa menyampaikan. Selain itu, pertama kali ketika aku masuk pintu, aku tuh ngide, ngide. Aku langsung ngomong merhaba, Nasılsınız, kataku gitu kan. Artinya, halo, apa kabar? Nah, dari mereka tuh langsung kaget. Loh, kamu bisa bahasa Turki gitu. Terus aku ngomong, enggak, belum. Kata aku cuman belajar. Kata aku. Terus dia nanya, belajar dari mana? Dari YouTube gitu. Nah, intinya teman-teman harus cari keunikan yang ngebuat mereka selalu ingat teman-teman gitu. Kemudian, nah, tadi kan seputar YTB nih. Nah, saat ini aku alhamdulillah udah di tahun kedua, lagi mulai tesis. Jadi aku udah menjalankan em, seluruh mata kuliah selama di Turki. Tips survive kuliah di Turki dari aku yang pertama, pahami sistem akademik. Jadi teman-teman harus paham dari awal, bahkan dari mulai teman-teman sekarang milih universitas atau jurusannya, cari tahu sistem penilaiannya, persyaratan khusus atau persyaratan untuk lulus tuh apa gitu. Jangan sampai ketika udah nyemplung tapi teman-teman nyesel gitu atau malah pengen pulang aja. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Harus belajar tanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Turki. Nah, ini bisa juga teman-teman mulai cari buku-buku. Sekarang alhamdulillah udah mulai ada ya di Gramedia buku tentang kosakata bahasa Turki gitu. Nah, itu sangat bermanfaat banget ketika teman-teman nanti ke sini itu boleh dibawa gitu. Ada buku pocket kecilnya atau kalau misalnya sekarang udah banyak juga yang melaksanakan atau ngasih les-les bahasa Turki gitu. Itu boleh banget tuh untuk kelas-kelas basicnya diikutin biar adalah bekal buat nanti siapa tahu insya Allah gitu teman-teman dipanggil ke interview jadi lebih kelihatan gitu udah benar-benar usaha banget untuk hal ini terus teman-teman juga bisa nih bentuk kelompok belajar dan dengan teman-teman sekelas jadi nanti tuh di kelas pasti banyak banget teman-teman orang Turkinya. Nah, itu sebagai salah satu opportunity atau peluang buat kita. Di sini kita bisa ngebangun networking, terus jangan malu, jangan takut salah, harus berani aja. Kalau nggak ada yang nggak ngerti, itu bisa tanya ke dosennya atau di sini kita manggilnya hoja, karena mereka sangat welcome banget sama kita dan akan menjelaskannya dengan pelan-pelan gitu. Atau kalau misalnya kita tanya lagi aja nggak apa-apa gitu. Terus yang nomor dua adalah beradaptasi dengan budaya Turki mulai dari tradisinya. Jadi kayak misalnya di sini tuh terbiasa untuk memulai misalnya kita ke kasir mau bayar sesuatu gitu ya di minimarket atau misalnya kita ngelihat orang yang lagi ngepel kita tuh selalu ngomong ke scene semoga dimudahkan gitu. Terus juga kalau untuk cowok sesama cowok suka ada salam tempel ya kalau Kak Safira tahu juga di sini dikeningnya kayak gini gitu. Terus juga dari makanannya, teman-teman kan nanti akan tinggal lama di Turki, harus terbiasa sama makanannya. Jangan tergantung sama makanan Indonesia terus gitu. Pelan-pelan belajar untuk lidahnya adaptasi. Terus dari bahasa itu kan penting banget ya. Jadi dari aku sih untuk masa-masa Tomer nanti selama 1 tahun belajar bahasa Turki itu fokusin banget karena itu benar-benar ibaratkan bekal yang paling kuat buat teman-teman selama nanti akademik gitu. Terus teman-teman juga bisa gunakan perpustakaan universitas, platform online, dan klub mahasiswa untuk bisa mengakses sumber daya banyak banget perpus yang mana orang tuh berlomba-lomba untuk belajar di perpus karena emang senyaman itu untuk belajar di perpus. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal itu. Terus juga teman-teman perlu untuk sosialisasi dan membangun jaringan gitu. Oh, satu hal tips dari aku teman-teman untuk saat di interview ya kalau aku perhatikan dari teman-teman awardee yang lainnya ada hal atau kesamaan dari kami adalah mostly awardee YTB itu orangnya yang pertama berani orangnya tuh berani berani untuk bertanya berani untuk berpendapat dan em, percaya diri gitu nggak ada rasa takut maksudnya takut ih malu nggak mau tanya nggak kayak gitu jadi harus vokal tapi tetap yang bisa tahu tempat-tempat atau batasannya seperti itu. Ini ada
sedikit hal yang selalu aku ingat ketika dulu aku apply beasiswa. Jadi aku apply beberapa beasiswa dan alhamdulillah Allah berikan yang terbaik. Di sini yaitu keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling ampuh untuk mencapainya. Tekad yang bulat, keinginan yang kuat untuk bertahan hingga akhir, untuk dijatuhkan 70 kali dan tetap berdiri kembali sambil berkata, berikutnya nomor 71. Jadi teman-teman semangat. Jangan nyerah untuk terus mengetuk setiap pintu. Jadi tebar aja jaring semua beasiswa yang ada, karena kita nggak pernah tahu Allah kasih rezeki terbaik untuk diri kita tuh di mana. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, untuk pemberi beasiswa atau yang apply beasiswa semuanya ini orang-orang yang hebat-hebat, yang baik-baik banget, yang terbaik gitu ya. Termasuk teman-teman yang sekarang ada di sini. Tapi balik lagi, pemberi beasiswa itu punya kriterianya sendiri. Belum tentu teman-teman yang nggak dipilih itu tuh nggak baik, nggak. Tapi balik lagi, ada kriterianya masing-masing. Kayak misalnya kita juga kalau apa ya, mudahnya gitu ya, kalau suka sama orang ataupun kita apa ya, nerima orang gitu ya di kepanitiaan, kan kita banyak banget ngeliat orang bagus-bagus, tapi balik lagi kan ada kriterianya masing-masing. Setiap orang punya kriterianya dan semuanya insya Allah yang terbaik gitu. Jadi teman-teman terus semangat, jangan nyerah, dan nantinya akan diberikan kabar bahagia yang teman-teman nggak akan sangka-sangka gitu. Dari aku sekian, makasih banyak teman-teman udah makan waktunya di sini. Insya Allah kita bisa belajar bareng-bareng terus. Teman-teman boleh di sini kita sharing kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh banget. Dan kalau mau reach out ke sosial media aku juga boleh banget. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Silahkan Kak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang udah mau yang resign ini udah mau bertanya ya, teman-teman mohon disimpan dulu pertanyaannya ya, karena kita dengarkan dulu pemaparan atau penjelasan dari Kak Safira Najwa terkait dari beasiswa, maaf, bentar. Penerima beasiswa em, nah, Kak Safira Najwa Azahra, penerima beasiswa terkaya Diyanet Fakfi pada tahun 2024 kemarin, Universitas Najmuddin Erbakan pada program Sarjana Ilahiyat. Oke, untuk 15 menitnya saya langsung persilakan kepada Kak Safira. Oke, terima kasih kepada Kak Putri atas kesempatannya. Aku izin share screen dulu ya. Jutta, ich nehme meine Kopfhörer mit Hmm, und dann rufe ich ihn auf dem Weg an. Ruf du mich um 6:30 Uhr, müsste ich aus der Prüfung raus sein. 6:30 Uhr? Tamam. Sizin saate göre bizim burada 4:30. Ja, benim saate göre. Apa sudah Um terlihat? 5:30 Uhr müsste ich raus sein, da kannst du mich anrufen. Sudah ya? Ja. Oke. Ich nehme meine Kopfhörer mit, dann kann ich Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Safira, wardi beasiswa TDV S1 2024 yang saat ini sedang menempuh studi di Ilahiyat Najmuddin Erbakan University di Konya. Nah, yang belum tahu, yaitu beasiswa TDV atau Türkiye Diyanet Vakfı. Nah, Türkiye Diyanet Vakfı ini apa sih? TDV ini adalah sebuah lembaga keagamaan non-pemerintah Turki yang didirikan pada tahun 1975 oleh Menteri Agama Turki saat itu. Tujuan beasiswa ini adalah untuk memberikan beasiswa pendidikan mulai dari jenjang SMA, S1, S2, S3 kepada pelajar Muslim di seluruh dunia dan membangun jembatan budaya antara Turki negara lain. Dan Turki TDV ini tidak hanya memberikan beasiswa kepada siswa internasional, tapi juga kepada mahasiswa ataupun pelajar yang ada yang di Turki. Tapi kali ini kita akan bahas tentang beasiswa yang diberikan TDV kepada mahasiswa internasional. Nah, ini beasiswa S1 TDV apa aja yang ditawarkan?
Yang pertama ada biaya kuliah penuh, jadi semua biaya pendaftaran, semester, dan semua biaya pendidikan kita itu sudah ditanggung oleh TDV. Nah, yang kedua, ini yang membedakan TDV dengan beasiswa-beasiswa lain nih. Di antaranya itu diberikan tiket pesawat PP dari Indonesia ke Turki gratis setiap tahun. Dan untuk tunjangan bulanan, untuk S1 mendapatkan uang bulanan sebesar 4.500 lira atau kalau dirupiahkan sekitar 1,7 rupiah. Lalu diberikan asrama gratis, fasilitasnya lengkap dan juga seperti YTB diberi sudah termasuk makan, sarapan dan di makan malam. Karena biasanya saat siang hari semuanya sedang beraktivitas di luar atau kampus masing-masing. Lalu ada asuransi kesehatan dan biaya kursus bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Arab. Untuk bahasa Turki ini wajib ketika tahun pertama kali kita datang ke Turki. Nah, dan untuk bahasa Arab nanti akan ada tes gitu sebelum kita masuk ke perkuliahan. Kalau misalnya lulus ke tes bahasa Arab itu kita bisa langsung kuliah, tapi kalau misalnya nggak lulus nggak apa-apa, nanti TDV akan memberikan kursus bahasa Arab selama 1 tahun. Nah, ini ada persyaratan untuk pendaftaran. Yang pertama, untuk S1 lahir setelah 1 Januari 2005. Jadi maksimal berusia 21 tahun untuk S1, lulusan SMA atau sederajat, dan memiliki usia ijazahnya maksimal 2 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman yang gap year atau maksimal sampai 2 tahun, itu masih sangat bisa untuk mendaftar. Nilai rata-rata rapot di atas 70% dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik. Untuk dokumen wajibnya ada transkrip nilai SMA, ijazah asli, CV dan LOI berbahasa Inggris ataupun berbahasa Turki. Surat rekomendasi ini bisa dari sekolah atau dari tokoh publik, dan identitas diri. Nah, untuk dokumen pendukungnya nih, ini gak wajib, tapi yang namanya kita ingin apply beasiswa, tentu kita ingin menunjukkan nilai plus kita. Misalnya yang punya sertifikat penghargaan, seminar, magang, volunteer, perlombaan gitu-gitu bisa diupload, atau sertifikat ujian atau kursus bahasa asing, misalnya bahasa Turki, TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Kalau aku kemarin waktu daftar, aku upload sertifikat, aku ikut kursus bahasa Turki 1 level, yaitu A1, dan tidak mencantumkan sertifikat bahasa lain, tapi aku tulis di CV kalau misalnya aku bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab di level sekian-sekian. Nah, untuk pilihan kampusnya dari TDV ada 5 universitas yang saat ini bekerja sama dengan beasiswa TDV. Yang pertama ada Bursa Uluda University, ada Ankara Social Bilimbian University, Necmettin Erbakan University, Unif Aku, itu ada di Konya, lalu ada Istanbul University, dan RJS University di Kayseri. Nah, nanti ini untuk pilihannya, kalian akan diberikan semacam list gitu. Jadi kalian ngelis, kalian urutin di antara 5 ini, misalnya satu kalian paling mau di mana, dan lanjut gitu seterusnya. Tapi nanti untuk keputusan akhirnya kalian ditempatkan di mana, itu ada di tangan TDV. Jadi kalian semacam ngasih tahu aja gitu, kalian maunya seperti apa. Tapi nanti TDV maunya seperti apa, ya kita ikut ke mereka gitu. Lalu lanjut, untuk alur pendaftarannya. Yang pertama, pendaftaran dan seleksi berkas secara online. Nanti kalian masuk, bikin akun di website dbs.tdv.org. Nanti akan aku kirimkan juga di grup. Kalian bikin akun dan upload semua dokumen pendaftaran kalian yang diperlukan, yang tadi kita sudah bahas. Nah, lalu setelah itu, setelah seleksi berkas, beberapa bulan kemudian setelah dievaluasi oleh pihak TDV, akan ada pengumuman untuk melakukan tes tulis dan wawancara lewat email. Jadi, jika dinyatakan lolos seleksi berkas, kalian akan tes tulis dan wawancara secara offline, biasanya diadakan di 2 kota, yaitu Jakarta dan Aceh. Untuk tempat pastinya setiap tahun berbeda-beda, tapi di 2 kota itu. Tes tulisnya sama, berbentuk TPA, logika penalaran, dan atau deret gambar, dan PG. Jadi itu soalnya untuk SMA, S1, S2, S3 itu sama semua. Satu soal. Dan setelah itu baru dilanjut dengan wawancara satu-satu. Selanjutnya setelah wawancara, pengumuman kelulusan lewat email. Jadi pokoknya untuk pengumuman TDV ini, nanti semuanya akan diinfokan lewat email. Jadi teman-teman yang daftar harus sering-sering ngecek emailnya, karena banyak sekali kasus yang karena emailnya tidak terbaca atau masuk spam, akhirnya waktu deadline-nya udah lewat, wawancaranya udah selesai,
baru ngeh kalau ternyata dia juga lolos wawancara. Dan akhirnya ya sayang sekali tidak bisa untuk diulang wawancaranya. Nah, oke, ini untuk galeri. Itu yang paling kanan ada kampus aku, Ilahiyat, Fakultas Ilahiyat di Najmuddin Erbakan. Yang tengah atas ada waktu kemarin, aku datang tahun lalu, itu waktu aku kelas persiapan bahasa Turki selama setahun dengan teman-teman internasional yang dari TDV juga. Dan yang paling kanan bawah itu ada masjid, Masjid Rumi, makamnya Jalaluddin Rumi di Konya. Landmarknya Konya, Konya gitu lah. Nah, oke. Eh, Terima kasih. Aku izin mau nambahin juga beberapa. eh Mengenai wawancara, sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Kade ya. Cuman untuk TDV sendiri, TDV ini biasanya selain melihat akademik, TDV juga sangat melihat kepribadian kita. Jadi, kalau misalnya kita punya kepribadian unik, atau misalnya skill-skill yang misalnya khusus, kayak misalnya teman aku tuh ada yang jago banget fotografi. Misalnya raportnya tuh nilainya di 80-an. Tapi dia eh, bener-bener jago banget di masalah fotografi, videografi gitu. Dan waktu dia wawancara, dia bawa karyanya dia dan dia tunjukin ke wawancaranya dan alhamdulillah lolos. Dan banyak yang kejadiannya seperti itu. Misal akademiknya tidak sampai 95, 90, tapi mereka ketika wawancara membuktikan kalau mereka punya skill-skill yang lain dan mereka tunjukkan karyanya di saat wawancara. Jadi kalau misalnya di wawancara itu, kalian bawa aja semua karya-karya kalian, atau misalnya kalian yang udah kursus bahasa Turki, kalian bawa catatan kalian, karena mereka tuh sangat menghargai kalau misalnya kita tuh tertarik dengan budaya dan bahasa mereka, gitu. Jadi untuk wawancara, tetap jadi diri sendiri, tidak usah minder atau lihat-lihat yang lain, dan bawa karya-karya kalian yang membedakan kalian dengan kandidat lain. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safira dan juga Kak Dea atas pemaparan dan penjelasannya dari beasiswa beasiswa yang diperoleh oleh Kak Dea dan juga Kak Safira. Ini kesempatan buat teman-teman untuk bertanya nih. Tadi sudah ada yang raise hand ya. Boleh dong di raise hand kembali. Ini ada Kak Ahmad. Oke, langsung saja saya persilakan ke Kak Ahmad. Baik, apakah suara saya terdengar? Yang pertama, saya ingin bertanya seputar beasiswa YTB. Yang pertama, saya pernah mendengar ada kesempatan untuk melompati Tomer atau bimbingan bahasa Turki yang mana jangka normalnya itu 1 tahun, tapi bisa di skip apabila kita sudah mengikuti kursus di Indonesia mungkin, kemudian sudah mencapai level C1, sehingga bisa langsung mengikuti tes. Apabila dinyatakan lulus, maka bisa langsung mengikuti perkuliahan, sehingga bisa fast track memotong yang mana masa studi seharusnya 5 tahun bisa menjadi 4 tahun. Kemudian yang kedua, kebetulan saya ingin mencoba untuk mendaftar YTB jurusan kedokteran, akan tetapi saya pernah mengikuti satu webinar bimbingan dan ada yang mengatakan bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang mengambil jurusan kedokteran di Turki, akan tetapi dia menyerah atau tumbang satu persatu karena kesulitannya dan masa tempuh pendidikannya yang lama, yang mana kalau tidak salah dia bertambah 1 tahun sehingga dengan Tomir menjadi 6 tahun. Plus yang menjadi tantangan adalah kesulitan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang ada di dalam jurusan tersebut. Apakah fakta tersebut benar atau masih banyak mahasiswa Indonesia yang bisa selesai dan bertahan. Kemudian yang ketiga, mengenai tes tertulis YTB. Saya sudah mempelajari beberapa bentuk-bentuk dan struktur tes tertulis yang disediakan oleh YTB sendiri yang diletakkan di websitenya. Ada sekitar 30 nomor. Pertanyaannya, apakah soal-soal asli dari YTB dari pada tahun-tahun sebelumnya, apakah tidak jauh berbeda dari sampel-sampel tes yang ada di website YTB atau jauh lebih rumit dan lebih kompleks daripada sampel yang diberikan. Kemudian yang terakhir, untuk
beasiswa YTB, pertanyaan saya adalah, kan untuk S1 kita diberikan kesempatan untuk memilih sebanyak 12 jurusan. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyusun strategi untuk memilih jurusan? Karena kita dituntut untuk membuat LOI yang mana harus mencantumkan rencana ke depan dan mengapa memilih jurusan tersebut. Apakah kita disarankan untuk fokus kepada satu jurusan atau memilih beberapa jurusan sebagai langkah aman jika tidak diterima di satu jurusan karena keketatannya kita bisa memilih jurusan yang lain, ataukah harus memilih jurusan yang serumpun, misalnya eh, teknik dan sejenisnya, atau dihindari untuk memilih jurusan yang mana satu berkaitan dengan sains, yang satu berkaitan dengan humaniora atau sosial. Baik, untuk YTB itu pertanyaan saya. Kemudian untuk TDV, kebetulan saya juga berencana untuk mendaftar TDV sebagai plan B apabila YTB ini eh, saya tidak bisa anu dapatkan. Akan akan tetapi YTB tetap menjadi prioritas utama saya. Pertanyaan saya untuk beasiswa TDV, saya juga sudah melakukan beberapa research. Pertanyaan yang pertama adalah TDV hanya ada jurusan ilahiyat karena sebagaimana kita ketahui TDV hanya memberikan kesempatan untuk memilih jurusan yang berbau agama. Pertanyaannya apakah hanya ada ilahiyat atau ada jurusan-jurusan lain seperti misalnya hadis, akidah, ataukah dan sebagainya seperti di Al-Azhar Kairo. Dan yang kedua, apakah letter of intent dari beasiswa TDV ini mirip-mirip dengan struktur yang ada di beasiswa YTB, yang mana struktur letter of intent dari beasiswa YTB itu sudah dicantumkan dengan jelas, biasanya berisi 3 poin tentang latar belakang akademik, rencana kedepannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengenai jadwal wawancara untuk TDV, apakah dia berdekatan dengan YTB ataukah YTB biasanya lebih awal daripada TDV, dan sekitar bulan berapa biasanya wawancara dari TDV ini berlangsung jika melihat jejak rekam dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pertanyaan terakhir untuk beasiswa TDV, apakah ada referensi untuk tes tertulis dari beasiswa TDV sebagaimana referensi dari beasiswa YTB yang dicantumkan di websitenya? Terima kasih. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon penjelasan dan jawaban dari kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya yang sangat mind blowing ya buat kita semua. Dan mari kita kumpas tuntas ya pertanyaan dari Kak Ahmad ini. Eh saya lemparkan dulu ya ke Kak Dea. Gimana Kak Dea? Mau dijawab? Oke, Oke, boleh. silakan Kak. Aku izin jawab dulu ya. Sebelumnya makasih banyak Kak Ahmad untuk pertanyaannya. Salam kenal Kak Ahmad. Yang pertama, benar banget untuk pertanyaan pertama. Jadi kalau teman-teman udah ambil kursus bahasa Turki, tapi ini untuk kalau di Yunus Emre Institute gitu. Karena itu setauku resmi dari Turki dan YTB pun mengakui hal itu. Dengan catatan udah sampai level C1 ya. Itu boleh. Tapi walaupun teman-teman udah punya sertifikat itu, nanti teman-teman benar tetap harus tes dulu. Ketika teman-teman lolos tesnya, baru teman-teman berarti bisa langsung ikut kuliah. Jadi bisa nge-skip 1 tahun tomer gitu, langsung mulai kuliah itu udah diperbolehkan. Terus pertanyaan yang kedua, jadi tadi Kak Ahmad mau ngambil FK ya, Masya Allah banget. Insya Allah dipermudah ya Kak dan tercapai. Tapi dari eh, sepengetahuan Kak Ahmad gitu ya, banyak yang nyerah karena kesulitan bahasa dan juga masa pendidikannya yang lama. Kalau misalnya boleh cerita, jadi eh, tahun 2024 baru banget kemarin ya, itu ada Kak Wardi yang dapat jurusan FK di Istanbul University. Menurutku salah satu poin penting ya, yang mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman. Kalau teman-teman belum punya nih sertifikat, misalnya lomba juara 1, 2, 3, ataupun dari sisi sertifikatnya masih kurang, nah teman-teman bisa jadiin poin plusnya itu di skor IELTS atau TOEFL teman-teman. Semakin tinggi skor IELTS atau TOEFL teman-teman, itu nilainya juga akan semakin tinggi buat teman-teman. Soalnya buat yang aware di ini,
Setauku IELTS dia itu 8 gitu. Jadi itu kan tinggi banget ya, Masya Allah. Dan programnya dia pun dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya balik lagi nih ke diri ke Ahmad atau ke teman-teman, dirasa yang lebih memudahkan adalah bahasa Inggris, ya udah pilih program yang bahasa Inggris. Tapi kalau memang mau bahasa Turki, itu harus benar-benar komitmen dari awal untuk bisa terus mau belajar. em, Usahanya pun pasti kalau orang-orang Turki di sini misalnya usaha 100%. Ya kita sebagai bukan yang native speakernya bahasa Turki, usahanya pasti harus 200% kan gitu. Dua kali lipatnya dari teman-teman yang lain karena ini bukan bahasa kita. Dan yang paling penting adalah tips dari aku juga. Jadi emang mungkin ya ketika nanti teman-teman kuliah bahasa Turki di keseharian sama Turki akademik itu beda banget teman-teman. Ada kosakata yang mungkin kita bingung ini tuh apa ya artinya gitu. Tips dari aku adalah dari awal teman-teman lihat dari jurusan gitu ya. Itu dicatat juga. Biasanya tuh ada kayak silabusnya. Nah, nanti itu ada kosakata-kosakatanya, teman-teman coba catat dan hafalin. Karena mau nggak mau yang namanya kosakata itu harus kita hafal. Nggak bisa eh karena cuma sekali baca langsung nempel gitu. Enggak kan? Karena bukan bahasa ibu kita. Nanti lama-kelamaan dengar dosen atau hoja di kelas menyebutkan kata itu terus lama-lama jadi nyambung. Jadi udah oh iya iya iya, ini maksudnya ini gitu. Terus kalau ditanya apakah ada yang bisa sampai lulus? Itu ada di Konya kalau nggak salah bener gak Safira? Kak Safira gitu. Di Konya tuh ada jurusan FK di Nejmetin Erbakan juga. Tapi udah lulus beliau dan sekarang udah pulang lagi ke Aceh setauku gitu. Dan kalau beliau aja bisa, kenapa Kak Ahmad gak bisa atau teman-teman gak bisa gitu? Balik lagi di diri kita masing-masing gitu. Harus ada keinginan yang benar-benar kuat untuk bisa bertahan sampai akhir gitu. Kalau ditanya ada nggak sih yang pada nyerah? Wah, Kak Safira juga pasti udah tahu ya. Sebenarnya banyak banget teman-teman gak khusus di jurusan FK, jurusan ilahiyat ada, jurusan finance ada, banyak teman-teman. Nggak cuman satu atau dua gitu banyak. Tapi ya, balik lagi teman-teman harus ingat tujuan. Terus pertanyaan yang ketiga, tes tertulis CTB itu ada 30 nomor ya. Terus benar atau enggak sama yang contoh-contoh soal yang ITB kasih. Kurang lebih akan sama seperti itu dan tingkat kesulitannya juga sama kayak misalnya teman-teman tes di Indonesia gitu untuk yang TKPA ya. Aku nggak tahu bahasanya sekarang udah apa karena zaman aku dulu TKPA gitu teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya satu dikasih kesempatan milih 12 jurusan ya. Strateginya gimana? Harus rumpun atau boleh beda-beda. Aku saran kalau misalnya mau berbeda, selama alasannya kuat itu nggak apa-apa. Karena teman-teman masih bisa menjelaskan dengan alasan yang teman-teman pegang dan emang misalnya ada term future-nya tuh udah tertata dengan rapi gitu. Nggak cuman sekedar milih aja gitu. Dan gimana cara ngurutinnya? Kalau menurut aku pertama, teman-teman misal udah tahu nih universitas sama apa aja, jurusannya apa aja, itu pilih. Kalau aku dulu, kenapa pertama Istanbul Unif jurusan finance? Karena di Turki yang ada finance-nya tuh cuma di Istanbul Unif. Jadi aku memilih itu karena dari S1 aku udah di finance. Terus yang pilihan keduanya itu aku milih di jurusan lain, tapi juga ada alasan yang kuat gitu. Jadi em, pertama teman-teman harus benar-benar mengenali diri teman-teman masing-masing. Kayak misalnya pertama ya, teman-teman bisa tinggal di kota yang besar atau di kota yang cenderung nyaman, yang gak bising gitu. Karena itu akan mempengaruhi belajarnya teman-teman gitu. Kayak di kota besar, misalnya di Istanbul, semuanya serba ada, transportasi juga lengkap, market-market mudah digapai gitu kan. Perpus ada di mana-mana, itu akan mempermudah teman-teman. Tapi ya itu minusnya banyak banget orang yang rame di mana-mana. Nah, teman-teman bakalan pusing nggak tuh dengan hal-hal kayak gitu? Itu hal kecil yang nantinya tuh bisa ngefek ke teman-teman gitu. Terus yang kedua, kalau teman-teman bisa memilih yang lebih adem ayem aja gitu, mungkin bisa pilih kota-kota yang lebih bersahabat. Yang paling penting sih dari sisi pendidikan
pendidikan ya, dari akreditasinya, terus profesornya itu diurutkan. Karena balik lagi alasan teman-teman sekalian untuk kuliah, jadi prioritaskan untuk alasan-alasan akademis gitu. Em, itu sih dari aku. Bisa ulang lagi, Kak? Tadi oh, untuk absen. Ada yang minta tolong dikirim ulang katanya Kak Putri untuk absennya ya. Ya, Dari aku segitu, aku kembalikan ke Kak Putri. Makasih banyak Kak Ahmad untuk pertanyaannya. oke baik. Terima kasih Kak Dea atas pertanyaannya. Bentar ya Kak Ahmad. Saya persilakan dulu ke Kak Safira untuk jawab tadi ya pertanyaannya juga terkait dari beasiswa TDV. Saya persilakan Kak Safira. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya Kak Ahmad. Yang pertama, apakah di TDV hanya ada jurusan ilahiyatnya, apakah ada penjurusannya atau enggak? Gitu ya, kalau nggak salah. Jadi untuk S1 ini, kita di satu jurusan yang samanya tuh ilahiyat, dan itu tuh kayak langsung semuanya gitu. Jadi untuk penjurusan sendiri itu biasanya bisanya di S2 dan S3. Untuk S1-nya kita belajar semuanya, hadis, tafsir, fikih, itu. Habis itu untuk yang kedua, untuk struktur letter of intent, apakah sama dengan ITB atau tidak? Iya, kurang lebih sama untuk pembuatan surat motivasinya. Mungkin bisa ditambahkan yang lebih berhubungan dengan keagamaan. Karena TDV ini sendiri kan memberikan beasiswa yang eh, berorientasi dengan jurusan keagamaan. Sedangkan YTB untuk umum, tapi bisa juga untuk agama. Habis itu yang ketiga, jadwal wawancara deketan sama itu. Untuk jadwal wawancara biasanya untuk TDV sendiri pada bulan Mei atau April. Kalau YTB sendiri, eh, bulan apa nih biasanya, Kak Dea? Eh, Kayaknya Kak Dia mungkin lagi ada urusan sebentar kan Kak. oh ya, mungkin ya. Oke, eh, tapi dari teman aku yang waktu itu dia daftar YTB dan waktu itu aku daftar TDV, biasanya YTB itu wawancaranya lebih cepat daripada TDV. Kalau TDV biasanya suka agak ngaret-ngaret dari deadline yang dikasih tahu di websitenya gitu. Tapi kalau misalnya pun berbarengan, oke, YTB sekitar Mei Juni. Kalau kita April, April, Mei, Juni gitu sih. Tapi biasanya lebih duluan YTB. Atau misalnya TDV juga bisa lebih duluan. Cuman kalaupun misalnya sama, TDV ini kan biasanya ngasih 3 hari nih. Jadi wawancara itu nggak langsung 1 hari semua. Biasanya dibagi jadi 3 atau beberapa hari gitu. Misalnya ternyata barengan, bisa email aja ke TDV-nya dan bilang untuk reschedule jadwal interview. Karena waktu itu pun aku ganti jadwal interview aku. Bisa dari tanggal 1 Mei. Waktu itu aku minta ganti jadi tanggal 3 Mei karena di hari itu aku nggak bisa. Nanti bisa dibicarakan aja ke TDV-nya. Yang terakhir, referensi tes tulisnya itu, kalau TDV karena kan itu untuk semuanya ya, dari SMA, S1, S2, S3 itu sama. Jadi soalnya juga bukan yang terlalu kompleks dan latihan-latihannya pun bisa dicari di internet gitu. Jadi bisa cari aja latihan soal TPA, tirit gambar, atau logika penalaran. Gitu aja sih. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Safira atas jawabannya ya. Dari Kak Ahmad sendiri gimana Kak? Ada yang mau ditanggapi gitu Kak? Oke, ya baik sama-sama dan terima kasih juga Kak Ahmad atas partisipasinya ya di sesi Q&A interaktif kita. Nih ada pertanyaan nih Kak Safira. Oh iya teman-teman saya mau ingatkan nih, tadi Kak Safira hubungi saya kalau misalnya di jam 9:35 itu nanti beliau akan live duluan karena akan ikut meet test ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk Kak Safira terkait di beasiswa TDV silakan nih teman-teman bertanya terlebih dahulu kepada Kak Safira. Karena waktu kita ini bisa sampai jam 9 waktu Indonesia Barat kok teman-teman. Ini ada pertanyaan nih Kak. Dari Kak Islah. Apabila jenjang pendidikan S1 ditempuh di Indonesia, apakah ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan studi S2 di Turki? Selain itu, berapa skor minimal TOEFL atau
TOEFL ya, mungkin ya, TOEFL yang dipersyaratkan. Eh, Kak Isla juga mau bertanya, apakah Yayasan TDV memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pekerjaan sambilan atau part-time selama masa studi gitu, Kak? Dari Kak Safira sendiri mungkin mau dijawab terlebih dahulu. Oke, sepertinya untuk pertanyaan yang nomor dua ya, karena untuk nomor satu sendiri, TDV itu tidak mensyaratkan TOEFL ataupun IELTS, jadi kayaknya itu pertanyaan untuk Kak Dea. Nah, tapi untuk yang pertanyaan kedua, apakah TDV memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pekerjaan sambilan selama masa studi? Jadi sebenarnya TDV ini tidak mengizinkan kita bekerja selama masa studi. Jadi kalau ketahuan bisa kena masalah karena mereka pengennya kita itu fokus belajar di akademik dan gak hilang fokus karena eh, tuntutan akademik di TDV ini juga lumayan lumayan berat dan mereka juga expect-nya tinggi sama kita gitu. Jadi emang baiknya tidak mengambil pekerjaan sambilan. Tapi kalau kita lihat di lapangan, mungkin ada beberapa orang Indonesia ataupun yang lain juga orang TDV yang mengambil kerja sambilan itu pun biasanya di musim panas, ketika perkuliahan lagi libur kuliah. Musim panas itu sekitar bulan Juni sampai Agustus gitu. Tapi kalau misalnya lagi kuliah, biasanya tidak diperbolehkan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Safira. Oke, untuk Kak Wirayasa nih, di room chat, bentar ya Kak, ini ada pertanyaan titipan nih dari teman saya, cuman dia agak malu untuk bertanya. Katanya Kak, betul di S2 dan S3 itu wajib TOEFL atau IELTS nggak Kak bagi TDV? Enggak, kalau TDV karena pembelajarannya sama sekali tidak menggunakan bahasa Inggris. Kita di sini menggunakan full bahasa Turki dan ada bahasa Arabnya sekitar 20-30% gitu. Jadi tidak perlu bahasa Inggris. Oh gitu ya Kak, walaupun juga itu TOEFL juga nggak perlu ya kan Kak? Nggak perlu, itu sebagai dokumen penunjang aja. Kalau misalnya mau dilampirkan di pemberkasan. Tapi kalau TDV sendiri tidak mensyaratkan hal itu. Oke, terima kasih Kak Safira. Oke, saya persilakan dulu ya, saya mau eh sebutkan pertanyaan dari Kak Wirayasa. Mungkin untuk pertanyaan pertama ke Kak Safira ya. Ini Kak dia belum saya lihat on cam nih. Mungkin lagi ada prepare atau urusan sebentar kali ya. Oke, Kak dia udah ada nih. Em, ada tadi saya bilang kalau Kak Safira di jam 8.35 waktu Indonesia Barat itu bakal meet test. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pertanyaannya atau jawaban-jawaban dari pertanyaannya teman-teman, saya persilakan ke Kak Safira dulu untuk jawab, Kak. Nggak apa-apa? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Wirayasa nih. Ada dua pertanyaan. Apakah ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Turki setelah lulus, Kak Safira? Nah, terus pertanyaan keduanya, bagaimana cara mempertahankan beasiswa YTB selama studi, Kak? Mungkin untuk pertanyaan kedua akan disimpan dan dijawab oleh Kak Dea ya. Dari Kak Safira sendiri, nih gimana, Kak, jawabannya? Apakah ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Turki setelah lulus? Jadi mendapatkan pekerjaan di Turki. Bisa jadi karena ada kakak kelas saya juga, beliau bekerja di kedutaan Indonesia di Turki dan banyak juga yang apa namanya eh, melanjutkan pekerjaan di Turki. Jadi maksudnya bukan hal yang mustahil selama tapi bahasa Turkinya harus yang bagus banget biasanya karena orang Turki ini kebanyakan tidak bisa bahasa asing gitu. Jadi kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, biasanya mereka itu bisanya tok bahasa Turki. Kalau untuk bahasa asing agak susah, makanya kalau misalnya pun mau bekerja di Turki, itu yang diutamakan yang harus fasih bahasa Turkinya gitu. Karena walaupun misalnya sudah ada yang sudah sampai 4 tahun atau bertahun-tahun di Turki, itu tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa Turkinya masih belum sefasih dan sebagus itu. Gitu. Jadi bahasa Turkinya ditingkatkan kalau misalnya memang mau mendapatkan pekerjaan di Turki. Oke, gitu, Kak Wira. Gimana, Kak Wira? Sudah terjawab nggak pertanyaannya dari Kak Safira? Oke,
Untuk pertanyaan keduanya kita simpan dulu ya Kak. Iya, baik. Iya, bentar ya Kak. Kita dahulukan dulu nih Kak Safira karena mungkin 15 menit lagi beliau akan mulai mid test. Ini ada pertanyaan baru lagi nih dari Kak Quinsa. Kak Safira, untuk tes TPA itu nanti menggunakan bahasa apa? Selanjutnya untuk penerima beasiswa TDV jenjang SMA, apakah wajib melanjutkan kuliah di Turki atau melanjutkan program beasiswa kuliah di TDV? Barangkali kakak tahu nih. Oke, untuk tes, aku izin jawab. Untuk tes TPA nanti eh, biasanya tidak pakai bahasa. Kalaupun ada bahasa itu pakai bahasa Inggris dan tidak sebanyak itu. Karena kan yang ditanya adalah misalnya lanjutan dari gambar ini itu apa? Kayak pertanyaan deret gambar dan logika. Jadi bukan pertanyaan tes tulis seperti eh, esai atau gimana-gimana gitu. Jadi kalaupun misalnya memakai bahasa asing, insya Allah bukan bahasa yang sulit. Tuh, karena kan tesnya itu seperti deret gambar, kayak tes-tes TPA atau psikotes gitu. Nah, selanjutnya untuk penerima beasiswa TDV jenjang SMA, apakah wajib melanjutkan kuliah di Turki atau bukan? Untuk beasiswa TDV yang jenjang SMA, Imam Hatip, itu setelah lulus kita dibebaskan memilih apakah ingin kembali ke negara kita, melanjutkan kuliah di Indonesia, atau melanjutkan kuliah di Turki. Untuk teman-teman aku sendiri yang di Imam Hatip, ada yang pulang ke Indonesia, ada juga yang lanjut ngambil beasiswa TDV yang S1, yang ilahiyat, dan ada juga yang eh, kuliah menggunakan jalur YTB karena TDV ini kan hanya membuka untuk jurusan ilahiyat, sedangkan YTB membuka untuk jurusan umum. Jadi untuk teman-teman aku di SMA yang mendapatkan beasiswa TDV di jenjang SMA yang ingin ngambil umum, mereka akan biasanya apply ke beasiswa YTB. Gitu. Oke, makasih Kak Safira. Gimana Kak? Udah terjawab nggak Kak? Kak Quinsa? Oke, sambil tunggu responnya nih. Eh, oke, baik. Terima kasih Kak Quinsa atas partisipasinya. Eh, saya mau sapa dulu kembali Kak Dea, Kak. Oke, ini Hadir Kak Kak, ada, maaf ya. iya nggak apa-apa Kak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga Kak. Dari Kak Isla nih. Tadi pertanyaan keduanya udah dijawab sama Kak Safira. Ini pertanyaannya pertamanya tadi Kak Isla ke Kak Dea. Apabila jenjang pendidikan S1 ditempuh di Indonesia, apakah ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan studi S2 di Turki? Selain itu, berapa skor minimal TOEFL atau TOEFL yang dipersiapkan Kak Dea? Oke, jadi kalau misalnya untuk em, case kayak gitu itu bisa, karena dulu aku S1 juga di Indonesia ya. Jadi S1 bisa di mana aja, terus nanti pakai dokumen translate atau penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris. Nanti dilampirkan ketika kakak mendaftar gitu. Kemudian untuk minimal skor TOEFL, IELTS atau apapun itu bahasa itu tergantung ke universitasnya Kak. Jadi beda-beda setiap universitas. Makanya nanti ketika kakak research nih tentang universitas atau jurusannya, sekalian dicari tahu kalau misal disyaratkan TOEFL atau IELTS, nah itu kira-kira berapa gitu skornya. Seperti itu Kak. Terima kasih banyak. Oke, gimana nih Kak Isla? Udah terjawab belum Kak? Sambil kita tunggu responnya ya, Kak Isla. Kak Isla kalau misalnya mau langsung bicara juga untuk menyampaikan tanggapannya boleh langsung Kaisan atau open mic juga Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Isla atas partisipasinya. Ini ada juga pertanyaan dari Kak Wirayasa nih Kak, pertanyaan keduanya. Bentar ya Kak Jaka. Kak Jaka udah resen ya dari tadi. Maaf ya Kak Jaka, kita tahan dulu ya Kak Jaka untuk pertanyaannya. Ini tadi ada pertanyaan dari Kak Wirayasa. Bagaimana cara mempertahankan beasiswa YTB selama studi Kak? Oke, jadi menurutku yang paling penting teman-teman tuh harus selalu ingat tujuan kenapa teman-teman mau kuliah di Turki. Eh, Salah satunya teman-teman harus sangat-sangat bertanggung jawab atas pilihan teman-teman gitu.
Kenapa? Karena semua itu akan berpengaruh ke untuk kuliah, dan ya udahlah jalanin aja kan udah dapet. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Nah, caranya kayak gimana? Kayak yang tadi udah aku sampaikan ya di awal. Yang pertama, teman-teman bisa nih untuk mencari tahu. Sebentar, maaf ada gangguan. Oke, jadi teman-teman bisa nih cari tahu kira-kira dari kurikulum jurusan yang teman-teman pilih tuh mata kuliahnya itu apa aja yang bakalan dipelajari gitu kan. Nah, nanti dari situ teman-teman udah kebayang kira-kira ke depannya seperti apa. Terus harus menanamkan dalam diri kalau kuat untuk menyelesaikan semuanya gitu. Terus gimana cara untuk survive-nya? Mau nggak mau harus ekstra banget belajar dan banyak-banyak latihan ataupun baca bukunya gitu. Atau bisa juga dari jurnal ataupun buku-buku lain yang selain diberikan oleh dosen di sini gitu. Terus, oh ya kalau di ITB juga, kalau teman-teman dapat IPK kurang dari 2, itu nanti em, uang bulanan beasiswanya itu dipotong gitu. Jadi harus banget mempertahankan nilai IPK juga di atas dari 2 gitu. Terima kasih banyak, Kakak. Oke, terima kasih Kak dia atas jawabannya. Saya kembalikan dulu ke Kak Wira. Gimana Kak? Sudah terjawab kan belum? Oke, baik. Terima kasih Kak Wira atas partisipasinya. Ini yang dari tadi resen nih Kak. Kak Jaka, saya persilakan nih buat Kak Jaka untuk bertanya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke moderator dan di sini saya izin bertanya ke Kak Dea untuk beasiswa YTB ya. Izin apa ya cerita singkat lah Kak. Sebelumnya saya juga telah pernah mendaftar beasiswa YTB tahun ini tempatnya dan alhamdulillah di tahun ini saya udah sampai ke tahap wawancara. Meskipun akhirnya ya saya gagal gitu. Nah, mungkin pertanyaannya singkat saja. Apakah mungkin masih ada peluang atau boleh kita apa ya menggunakan LOI atau mini research yang kita pernah gunakan di tahun ini? Ataukah mungkin ya kita ganti sedikit saja datanya atau memang harus kita gunakan penelitian yang baru gitu? Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Jaka untuk pertanyaannya. Sebelumnya congrats Kak, Insya Allah abis ini langsung kabar bahagianya ya. Kemarin mungkin ada pembelajaran yang mau Tuhan berikan gitu. Dan kalau dari pertanyaan Kak Jaka, sebenarnya ada award di YTB juga Kak yang pernah ada case serupa, udah sampai interview tapi belum rezekinya sampai berkali-kali gitu ya, bahkan lebih dari 3 kali. Cuman tetap nyoba terus dan alhamdulillah sampai pada akhirnya menjadi award di YTB. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira bagusnya tetap melampirkan apa adanya seperti yang tahun lalu atau ada yang dimodif, kalau dari aku pribadi akan lebih baik kalau ada yang kakak modif gitu. Entah misalnya dari variabel independennya kakak ada yang dirubah gitu kan. Atau hal-hal kecil yang mungkin mempermudah kakak. Intinya ada pembedanya lah biar dari reviewer tuh tahu kalau kakak tuh ada effort lebih juga loh. Maksudnya kakak tetap gak nyerah nih, tetap mau nyoba untuk beasiswa ini. Tapi kakak juga tetap usaha. Salah satunya di research proposal ini ada penelitian lain yang pengen kakak tekuni gitu. Jadi nggak yang sama terus. Kalau misalnya kita melampirkan semua yang sama, jadi kayak oh, ini yang tahun lalu. Oh, kok nggak ada bedanya gitu kan? Jadi menurutku lebih baik kalau dirubah sih. Tapi nggak yang harus semuanya dirubah. Nggak kayak gitu. Sedikit juga nggak apa-apa. Gitu Kak Jaka. Semangat Kak Jaka. Oke, terima kasih Kak Eh, Dia jawabannya. Gimana Kak Jaka? Oke, berarti misalkan kita tetap membahas dalam topik yang sama, tetapi mungkin bisa diganti metode penelitiannya, atau mungkin data-data kita menggunakan data terbaru gitu yang mungkin ada baru keluar gitu, berarti nggak masalah tuh Kak. Maksudnya tuh dalam lingkup tema yang sama gitu. Oke, kalau dalam lingkup tema yang sama, itu juga nggak apa-apa. Dari tadi yang kakak jelaskan, kayak misal dari metode penelitiannya ya, mau ada berubah atau bahkan ada penambahan nih, dirasa dari penambahan ini, misal nggak cuma dari survei gitu kan,
ada hal lain yang kakak, metode lain yang kakak tambahkan, itu nggak apa-apa, malah bagus banget. Oke, baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali Oke, ke Jaka dengan baik. senang hati. Oke, baik. Terima kasih Kak Jaka atas pertanyaannya dan juga jawabannya yang sangat brilian dari Kak Dea. Oke, sebelum saya lanjut untuk pertanyaan sebelumnya nih, karena tersisa 5 menit lagi ya Kak Safira di Zoom kita hari ini, saya mau minta Kak Safira untuk closing statement-nya nih, buat kita semua terkait dari beasiswa TDV ataupun mungkin semangat-semangat atau motivasi-motivasi buat kita semua untuk kejar mimpinya bisa berkuliah di Turki. Sampai silakan Kak Safira. Oke, udah masuk gak suaranya? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Zana dan teman-teman yang udah hadir di sini. Semoga Allah lancarkan semuanya terkait yang ingin melanjutkan dengan beasiswa. Allah lancarkan urusannya, Allah mudahkan dan diberikan jalan yang terbaik. Kalau dari aku, tetap semangat dan selalu jadi diri sendiri. Apalagi pas waktu nulis LOI, nulis CV. Karena orang Turki itu misalnya pas diwawancara itu kan sebenarnya adalah tempat pembuktian CV dan LOI kita. Kalau misalnya mereka sadar ada sedikit aja nih ketidaksesuaian, yang mana berarti bohong di penulisan berkas kita, itu tuh mereka akan biasanya akan langsung langsung gak mood. Jadi kita tetap jujur aja, tetap tunjukkan keunikan kita, tentunya dengan cara yang sopan, dan jangan lupa untuk berdoa, minta restu orang tua. Menurut aku ini juga penting karena eh, teman-teman aku banyak yang misalnya dia udah bagus banget, udah gini-gini, cuman kejegal dengan restu orang tua. Jadi pastikan juga selama kalian eh, mengikuti serangkaian pendaftaran, ini orang tua kalian tahu, ataupun keluarga kalian, minta doa kepada mereka. Dan juga selalu percaya bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya belum diterima di sini, nggak apa-apa, bisa coba lagi, bisa coba tahun depan, atau mungkin bisa coba di beasiswa yang lain. Pokoknya tetap semangat mencari jalan kita masing-masing, karena kita semua punya waktu untuk untuk bersinar masing-masing. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safira ya yang sudah membersamai kita sampai saat ini di Zoom ini di Expo Beasiswa yang dilaksanakan oleh Kazana Institute. eh Semangat buat mid testnya Kak. Apapun hasilnya itu yang terbaik buat Kak Safira. Terima Semangat kasih ya, Kak Kak. Safira. Oke, aku izin Iya, live ya. Dadah semuanya. iya. Terima Dadah kasih. Kak Safira. Terima kasih sudah bergabung Kak. Oh, sama Kak. Terima kasih kembali. Oke, oke teman-teman. Kita kembali ke Kak Dea nih. Kak Dea nggak apa-apa nih ditinggal sendiri. Oke, ini ada Nggak apa-apa. pertanyaan dari di room chat ya. Sebenarnya, oke. Pertanyaannya keresahan finance apa yang Kak Dea angkat di LOI Kak? Sama yang S2 kan bisa dipilih di rumah setelah Tomer di asrama. Apakah keluar diperbolehkan ikutan begitu? Mungkin saya persilakan langsung kepada Kak Dea untuk. Baik, terima kasih banyak Kak Yoram Bangkit atas pertanyaannya. Izin aku jawab ya Kak. Em, untuk keresahan finance yang aku angkat di LOI adalah sebenarnya ini salah satu alasan besar kenapa aku memilih Turki untuk melanjutkan studi S2. Padahal kalau lihat dari sisi akreditas ataupun hal lain gitu ya yang lebih oke kan ada juga. Tapi adalah karena aku tahu Turki itu inflasinya tinggi banget. Cuman dari yang aku baca-baca, kebijakan yang pemerintah ambil itu justru kebalikannya untuk menekan inflasi ini. Karena hal tersebut, aku benar-benar pengen tahu nih, apa sih yang melatar belakangi Turki itu ngambil kebijakan itu gitu. Kenapa malah berbeda dengan negara-negara yang lain? Nggak kayak Indonesia juga gitu kan. Nah, alhamdulillah
keresahan aku atau hal yang ingin aku ketahui itu terjawab ketika aku kuliah. Jadi hoja aku menjelaskan tentang hal tersebut. Itu yang aku tuliskan di LOI. Kemudian, iya bener banget setelah Tomer untuk teman-teman S2 dan S3 itu boleh untuk memilih tinggal di rumah dan nantinya akan dikirimkan uang rumah per bulannya itu 6.000. Terus kalau ditanya apakah diperbolehkan membawa keluarga, itu boleh. Ada teman-teman atau kakak-kakak dari S3 yang membawa keluarga, cuman biayanya ditanggung sendiri gitu. Kalau misalnya dirasa sanggup membawa keluarga dan mengurus segala macam dokumennya, Em, itu nggak apa-apa. Tapi untuk sedikit informasi, untuk pengurusan dokumen di Turki ini lumayan menguras kesabaran gitu. Karena dari pemerintahnya sangat-sangat strict banget dan prosesnya tuh lumayan panjang. Tapi selama dari kakak ada kemauan, apalagi buat ajak keluarga kan pasti pengen ya. Tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau dulu di angkatan aku, semua kakak-kakak selama masa Tomer tuh nggak ada yang ngebawa keluarga. Tapi di tahun kedua pada mengikhtiarkan keluarga. Ketika misalnya kakak-kakak nanti mau ngebawa keluarga nih, itu bisa banget langsung konsultasi aja sama senior-senior yang memang sudah membawa keluarga gitu. Jadi nanti bisa dipertimbangkan poin plus dan minusnya gitu, Kak. Oke, Kak Dian. Makasih ya, Kak. Oke. Terima kasih juga Kak Yora buat partisipasinya di Kena interaktif kita malam hari ini. Oke, em, saya masih persilakan ya teman-teman kalau misalnya masih mau bertanya boleh nih karena kita masih mempunyai sampai jam 9 waktu Indonesia Barat lah. Karena sekarang udah jam 8.35. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya kepada Kak Dea terkait dari beasiswa YTB, boleh raise hand ya teman-teman. Atau kalau misalnya malu-malu silakan di room chat begitu. Belum ada ya? Hmm, sambil nunggu pertanyaannya mungkin Kak Dea boleh cerita-cerita pengalamannya atau versinya sama di Istanbul, ya Kak. Satu hal yang aku sangat-sangat ngebuat kagum adalah fasilitas dari perpus. Di sini banyak banget perpus di mana-mana. Terus yang sangat-sangat ngebuat aku kagum, anak-anak di Turki mulai dari yang masih SMP, SMA, atau bahkan udah kuliah, mereka seseneng itu untuk belajar. Karena ketika aku daftar YTB, aku juga mempelajari pendidikan di Turki itu seperti apa gitu. Ternyata semua itu terbukti gitu dari budaya atau didikan mereka yang berbeda dengan kita. Tapi itu ngebentuk anak-anak jadi suka belajar. Itu kan malah yang terpenting ya dibanding kita belajar-belajar tapi gak tahu gitu ntar ujungnya untuk apa gitu. Terus kayak belajar cuman buat nilai. Ya buat apa kan kalau kayak gitu. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya mereka setekun itu gitu untuk tujuan yang mereka mau. Bahkan kayak beberapa jam duduk terus bener-bener fokus ngerjain soal-soal terus gitu. Itu ngebuat aku sangat kagum banget sih untuk di Turki ini orang-orangnya. Terus juga orang-orangnya tuh sangat-sangat insya Allah ngebantu banget. Jadi teman-teman kalau misalnya orang-orang Turki tuh teman-teman ngomong bahasa Turki sedikit apapun gitu. Mereka sangat menghargai dan malah mereka akan ngajak ngomong teman-teman terus walaupun kita bingung gitu. Itu artinya apa sih kok ngomong terus kita tuh belum paham gitu kan pas awal. Tapi mereka mau bantu gitu. Jadi intinya teman-teman harus berani aja kalau apapun karena di sini nggak ada yang namanya salah atau benar. Proses belajar jadi nggak perlu takut gitu. Ya, nikmati aja prosesnya. Nah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang berniat sekali mau ke Turki ini cerita dari Kak Dia tuh sudah inspiring banget buat kita-kita nih. Teman-teman saya masih buka sisi tanya jawab loh. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, boleh banget silakan raise hand atau ketik di room chat juga nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang udah bertanya nih tadi, tapi masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang eh,
cerita atau mungkin ada yang mau cerita terkait dari perjuangannya eh, mau daftar beasiswa luar negeri terus Turki ya silakan teman-teman kita cerita dan kita dengarkan bersama di sini dan pastinya Kak Dea akan berikan masukan-masukan saran-saran yang membangun untuk kita semua. Gimana nih teman-teman? Ini ada pertanyaan nih Kak Dea dari Kak Islah. Halo Kak Dea, ini Kak Dea ada pesan bentar ya. Oh ya, udah ada nih. Hadir. Ini ada pertanyaan dari Kak Isla nih Kak. Maniak proses belajar bahasa Turki dulu berapa jam Kak Dea? Mana sebentar aku baca podcast. Proses belajar bahasa Turki ya. Kalau dulu selain di kelas, mau nggak mau kan kita harus ngafalin dulu ya awal-awal kosakata bahasa Turki gitu. Terus makin naik level tentang grammarnya. Nah sebenarnya kalau itu dulu disarankan sama Hoja bisa lewat musik, bisa lewat nonton film gitu. Atau media apapun yang mempermudah teman-teman. Tapi kalau aku tipe anak yang visual, jadi aku lebih suka ngerjain banyak soal kayak latihan-latihan aja yang ada di buku gitu. Tapi yang sangat-sangat ngebantu aku juga untuk listening itu dengerin podcast pakai bahasa Turki. Jadi ada namanya tuh kalau nggak salah Easy Turkish deh. Ya, itu podcastnya ada di Spotify. Nah, aku selalu ngedengerin itu. Jadi setiap sambil ngerjain tugas gitu dari Hoja, aku sambil dengerin podcast juga. Terus juga kalau misalnya sambil ngerjain-ngerjain soal-soal latihan, aku juga sambil dengerin podcast gitu. Terus nanti jadi lama-lama terbiasa kalau denger orang Turki ngomong, oh iya ini kan yang suka diomongin gitu ya di podcast kata-katanya. Jadi kayak nambah-nambah terus juga. Terus lagu-lagu yang enak juga dari Turki, yang dari Turki gitu aku suka dengerin. Selain itu sebenarnya yang sangat ngebantu aku dari ngafal kosakata sih dan diterapkan di grammarnya gitu. Tapi kalau grammar nggak harus benar. Yang penting orang bisa ngerti kita ngomong apa, ya udah gitu. Yang namanya bahasa kan kayak gitu ya, semuanya bisa karena terbiasa. Kalau kita setiap hari juga ngomong, insya Allah nanti lancar gitu. Sama kayak kita bisa bahasa Indonesia karena kita dari lahir Indonesia gitu, bahasa ibu kita Indonesia. Bahasa Inggris juga sama, kalau kita tinggal di luar, tadi misalnya nggak bisa ngomong nih, tapi mau nggak mau karena terpaksa ya kita jadi bisa gitu. Jadi ya udah, yang penting berani aja untuk ngomong apapun itu. Oke, makasih Kak Dea. Emang sih kalau saya juga pun belajar bahasa Inggris tuh dari listening aja dulu, entah dengar-dengar lagu atau mungkin nonton film, dengar-dengar podcast dan bicara dengan teman juga itu juga suatu kemajuan lah kalau kita memang mau betul-betul belajar bahasa ya Kak Dea. Ini ada Kak Yoram ya tanggapan mungkin ya. YTP YTB tahun depan tahun ketiga satu kali wawancara. Bismillah. Oke, semangat ya Kak Yoram. Banget Kak, tenang aja insya Allah yang tadi aku ceritain award dia tuh sampai nyobanya 7 kali gitu. Dan pas yang ketujuh dia keterima. Tapi enggak ya, kalau kakak insya Allah tahun depan keterima gitu. Amin. Nanti ketemu ya Kak. Semoga insya Allah di Istanbul. Amin. Amin. Ya, semangat buat teman-teman nih yang ngejar beasiswa tahun depan. Semangat. Silakan dikumpulkan niatnya baik-baik, berdoa yang banyak, ikhtiar selalu juga, gitu. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Boleh nih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kak Dea, apakah kakak sebelumnya ada problem untuk dapat izin untuk berangkat kuliah ke Turki? Boleh dong cerita pengalamannya. Ngomong-ngomong, aku masih pelajar SMP. Wah, baru SMP banget nih. Tertarik untuk ambil beasiswa Imam Hatip High School. Masih struggle di izin orang tua, juga masih bingung. Kan dalam ajaran Islam, perempuan itu jangan berpergian jauh tanpa mahram ya. Tolong pencerahannya dong, Kak. Nah, boleh. Gimana nih, Kak? Wah, Masya Allah Kak Quinsa. Keren banget loh dari SMP. Insya Allah dipermudah semua jalan ya Kak. Jadi ini benar banget.
dulu aku jangankan buat sampai ke Turki ya. Dulu aku waktu S1 aja pengen kuliah di Jawa, terus belum dikasih izin. Harus yang dekat-dekat. Alhamdulillah dapat rezekinya juga yang nggak terlalu jauh. Tapi hal-hal yang aku ikhtiarkan sampai orang tua bisa ngasih ridho adalah aku banyak-banyak membekali diri aku. Bekalnya seperti apa? Yang pertama, mulai dari bahasanya. Terus yang kedua, aku nunjukin diri aku kalau misalnya aku tuh bisa loh tanggung jawab. Terus juga aku insya Allah tanggung jawab dalam artian tanggung jawab sama apa yang aku pilih. Terus juga aku sungguh-sungguh dan aku mau untuk terus belajar gitu. Kenapa? Karena ketika kita udah nunjukin ke orang tua kita gitu, orang tua kita kan bisa ngelihat ya seberapa sih kita bisa dilepas gitu. Nah, mama papa aku tuh awal-awalnya juga belum yang benar-benar yakin ngebolehin aku kuliah keluar. Ada satu titik mungkin di mana ketika aku umroh ya, di situ terus juga aku kan sempat alhamdulillah ikut exchange dan segala macam. Itu jadi momentum untuk aku ngebuktiin ke orang tua aku kalau aku tuh benar-benar em, apa ya sungguh-sungguh dalam artian gak main-main aku mempelajari dari sisi bahasanya untuk bahasa Inggris gitu ya. Aku bisa loh dilepas gitu di luar Indonesia yang mana kalau ada kenapa-napa ya aku berani untuk ngomong, aku berani untuk nanya, aku berani cari solusi sendiri gitu. Tanpa harus ngebuat khawatir orang tua walaupun tetap gitu kita sebagai anak harus menceritakan semuanya ke orang tua gitu. Terus selain itu juga orang tua aku tuh udah bisa ngeliat nih kalau aku tuh udah mandiri dalam artian aku bisa dilepas, aku termasuk yang tanggung jawab bisa ngurus diri aku. Ketika aku nanti sakit, aku bukan yang kayak nangis atau ngerengek aku nggak bisa apa gitu nggak yang gitu tapi kayak aku tahu gitu oh kalau sakit obatnya aku harus minum obat ini kalau sakit aku harus banyak istirahat biar aku cepat sembuh jadi orang tua tuh oh ya anak ini benar-benar udah sungguh-sungguh bisa nih untuk dilepas gitu dan tanggung jawab sama dirinya gitu jadi aku percaya banget apalagi Kak Quinsa nih udah bagus banget Masya Allah. Persiapannya dari SMP ya itu bagus banget dari sekarang dirancang gitu. Terus pelan-pelan kumpulkan aja nih bekal-bekalnya mulai dari persiapan les bahasa Inggrisnya gitu kan atau misal belajar sendiri juga nggak apa-apa. Terus dari situ juga nanti kakak bisa juga nih mulai awal-awal kayak dari hal-hal kecil kayak misal jadi suka kayak masak. Soalnya kan itu kan skill yang perlu juga ya masak terus juga bersih-bersih gitu kan di rumah. Terus kemana-mana berani untuk sendiri tapi tetap izin juga gitu. Nah dari situ kepercayaan timbul karena ketika udah dapat kepercayaan dari orang tua, insya Allah kemanapun kakak walaupun sendiri gitu ya selama berkabar dan izin nanti akan dikasih sama orang tua kakak. Jadi semangat. Jadi arti kata perempuan nggak bisa apa-apa itu nggak. Jadi perempuan tuh tetap masih bisa berdaya di em, tahapnya masing-masing gitu. Di dirinya masing-masing. Nggak ada batasan apapun. Nggak ada yang namanya perempuan harus ABCD. Kalau laki-laki ABCD nggak. Semua skill atau basic skills untuk hidup semua tuh tetap harus bisa gitu. Nggak ada batasan kayak gitu. Termasuk untuk Kak Quinsa yang masih banyak banget persiapannya yang bisa diikhtiarkan. Semangat Kak Quinsa. Ya, terima kasih Kak Dea atas inspiringnya ya. Dan pelajaran yang bisa Kak Keinsa dapatkan mulai dari sekarang. Persiapkan dirinya juga ya. Mulai dari awal juga sudah sangat bagus sekali. Ini les pertanyaan nih Kak, nggak apa-apa Kak Dea. Oke, dari Kak Yogi. Karena Kak Yogi dari tadi lesnya nih. Saya persilakan. Cek. Oke, teman-teman semuanya, Kakak Dea dan Kak Putri, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sebenarnya mohon maaf, tadi saya hanya menyimak gitu dari perjalanan jauh dari sekolahan ke baru sampai rumah dan ini ganti dengan device laptop gitu. Alhamdulillah perkenalkan Mas Yogi Ferdianto dari Pekalongan Jawa Tengah dan mungkin saya insya Allah masih akan terus mengejar cita-cita saya yaitu ke Turki yaitu dapat beasiswa udah 3 kali ini berarti mau keempat kali ini untuk ikut
memperjuangkan beasiswa Turki ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah Kak Putri, dari setiap tahunnya saya sudah berkembang. Ada Kak Nurul juga, ada di Kak Yoram juga yang membantu saya, kita komunikasi berjuang bareng. Nah, di tahun kemarin mungkin saya sudah membanggakan diri saya karena saya udah dapat 11 supervisor ya dari 11 universitas yang berbeda, dan alhamdulillah saya apa ya, memilih 3 supervisor yang terkenal gitu di sana. Namun qadarullah saya belum mendapatkan eh, wawancara di Indonesia seperti itu. Maka dari itu saya minta tolong kepada Kak Rika dan atau Kak Dea serta Kak Putri, mau tanya nih, selain dari supervisor sendiri, apa yang bisa memperkuat kita gitu untuk peluangnya itu bisa lolos gitu, atau enggak, CV yang baik, CV yang bagus itu seperti apa gitu. Itu aja sih Kak. Mohon maaf kalau misalnya ada pemutaran kata atau yang lain sebagainya, karena saya juga manusia dan mungkin baru sampai rumah gitu, jadi ada sedikit lelah gitu sebagai guru di sekolah dasar gitu yang jaraknya 13 kilometer bolak-balik gitu. Gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Silakan dijawab Kak. Masya Oke. Allah, sangat Langsung aku jauh jawab, Kak. banget ya kayak gitu. Ya, Baik, makasih banyak Kak Yogi untuk pertanyaannya. Masya Allah banget, Kak. Berkah selalu ya, Kak. Nah, sebenarnya itu juga bisa loh diangkat di LOI, Kakak. Karena itu hal yang menarik banget. Kenapa? Karena pemberi beasiswa, nggak cuma YTB, biasanya mencari award yang bisa ngasih manfaat juga nih ke masyarakat. Apalagi kakak kan dari sisi effortnya ya. Kakak sampai mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga gitu untuk menambah keilmuan kakak. Nah, itu bisa dielaborate aja terus di LOI gitu untuk mendapatkan nilai lebih. Terus kalau misalnya ditanya, tadi kakak bagus sudah ketemu supervisornya ya. Nah, kalau aku dulu, nggak putus-putus kan ya? Aman? Enggak, aman-aman. Oh, oke. Oke. Kalau aku, dulu di research proposalnya, aku tuh ada satu profesor yang sangat-sangat aku ingin banget diajar sama beliau dan banyak apa ya, interaksi gitu ya atau diskusi sama beliau itu di univ aku sekarang. Nah, aku kenapa tertarik karena aku ngebaca jurnal-jurnal beliau. Aku sampai udah download CV-nya juga. Terus aku menjelaskan alasannya kenapa aku tertarik sama beliau di research no, di letter of intent aku di LOI aku. Aku sampai menuliskan nama beliau gitu. Jadi boleh banget nih kalau teman-teman mau nyoba tulis aja nama satu profesor. Kenapa satu jangan banyak? Karena itu bukti teman-teman em, apa ya serius sama satu orang gitu, yang benar-benar dari sisi keilmuannya ngerasa cocok banget untuk bisa teman-teman tekuni nanti untuk penelitian gitu. Terus yang kedua tentang CV. Nah, ini CV tuh sebenarnya penting banget, teman-teman. Banyak kan yang masih bingung kayak CV buat tuh yang bagus kayak gimana sih gitu. Nah, yang paling penting dari pengalaman aku ya, mungkin kalau ada teman-teman menambahkan boleh banget. CV itu selain misalnya kita tulis nih pengalaman kerja selama misalnya 2 tahun di perusahaan apa gitu kan. Terus biasanya orang-orang tuh cuman menjelaskan job desk-nya atau misalnya pengalaman panitia juga. Jadi bendahara gitu di panitia atau event ini. Terus dijelasin aja nih job desk-nya kayak misalnya buat laporan keuangan atau segala macam. Nah, jangan kayak gitu. Yang bagus adalah di CV misalnya nih pengalaman panitia. Teman-teman pernah jadi bendahara misalnya di panitia, misalnya kayak sekarang ya di Expo Beasiswa gitu. Nah, terus nanti di deskripsinya jangan dituliskan job deskripsi aja gitu, tapi dituliskan misalnya selama jadi bendahara teman-teman mampu nge-reduce atau mengurangi pengeluaran sebesar 50% dari RAB yang seharusnya. Nah, itu kan teman-teman punya skill gitu. Misalnya teman-teman nulis ini di RAB-nya harusnya dari misalnya Zoom kayak gini gitu ya, dikatakanlah let's say gitu 100.000 gitu biayanya. Tapi ternyata teman-teman bisa malah jadi gratis karena teman-teman punya channel nih. Maksudnya ada kenalan. Jadi minjemin itu. Nah, itu kan poin plus gitu yang nggak semua orang bisa lakuin. Jadi di CV itu bagusnya teman-teman tulisin data gitu. Balik lagi, semua tuh bisa diem kalau teman-teman punya data. Kayak misalnya tadi gitu ya, 50% atau misalnya 30% gitu. Itu yang ngebuat CV bagus. Menurut aku itu sih.
Selain yang tadi udah aku jelasin sebelum-sebelumnya ya, yang belum aku sampaikan. Amin tuh. Oke, Semangat Kak Yogi, insya Allah tahun depan bisa tercapai katanya. amin, amin Allahumma amin. Amin Kak, terima kasih. Wah, Oke, sudah terjawabkan ya Kak Yogi. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Dan itu terakhir dari Kak Yogi karena tinggal 5 menit lagi nih waktu kita di Zoom ini. Baik, untuk menutup mungkin saya persilakan untuk Kak Dea untuk closing statement ya untuk di webinar kita hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Putri yang sudah membersamai dari awal sampai akhir. Berkah selalu Kak, Allah balas dengan kebaikan berkali-kali lipat. Dan juga kakak panitia. Makasih juga teman-teman yang udah meluangkan waktunya di sini kita ngobrol bareng. Teman-teman harus yakin banget sekecil apapun usaha yang teman-teman lakukan. Kayak misalnya teman-teman hadir di Expo Beasiswa ini berhari-hari gitu atau hari ini atau bahkan cuman 5 menit doang juga itu Allah ngeliat loh usaha teman-teman itu. Dan insya Allah dari semua yang teman-teman ikhtiarkan nantinya akan ada hasil terbaik yang mana pilihan Allah tuh yang lebih baik. Allah bisa ngelihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Sedangkan kita cuma dari kacamata kita sendiri. Saran dari aku, mendingan teman-teman terus ketuk semua pintu beasiswa. Jangan ngoyo, jangan cuman tertuju ke satu beasiswa aja. Misal ke Turki aja jangan, karena kita belum tentu tahu gitu. Misal menurut kita yang bagus di Turki, tapi kan misal menurut Allah teman-teman bagusnya di Amerika loh. Wah, itu kan lebih bagus banget ya dari sisi kesempatan, dari sisi misalnya nanti peluang karirnya teman-teman, gak ada yang tahu kan gitu. Jadi terus aja ketuk semua pintunya, jangan nyerah. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau kebingungan gitu selama proses beasiswa, coba aja deketin gitu ya, awardee dari beasiswa itu. Insya Allah kita semua seneng kok kalau misalnya ada yang tanya dan bisa bermanfaat karena balik lagi kita juga sama-sama dulu gitu ya merasakan dan pengen banget rasanya punya teman-teman baru nih, keluarga baru yang bisa join sama kita gitu. Jangan pernah takut untuk coba, jangan pernah ragu untuk coba lagi walaupun udah gagal, karena nggak ada yang tahu siapa tahu tinggal satu langkah lagi mau berhasil, tapi karena teman-teman mundur, ya sayang banget kan gitu. Jadi terus semangat, nggak ada kata nyerah sebelum kata selamat Anda lolos gitu. Dari aku mungkin sekian. Semangat ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ke Instagram aku. Oh iya boleh-boleh. Aku chat ya. Instagram aku ini. Boleh banget tanya aja ke situ apapun. Selama aku bisa bantu dan balas, insya Allah aku bantu juga. Senang banget bisa kenal sama teman-teman dan ketemu di sini. Sampai ketemu di Turki tahun depan insya Allah di Istanbul kalau bisa. Makasih banyak teman-teman. Makasih banyak Kak Putri. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Dea atas penjelasannya yang sangat menginspirasi lah buat kita semua. Juga Kak Yogi tadi ya. Semoga di tahun depan bisa ya Kak Yogi dan untuk juga teman-teman yang lain yang tadi cerita bahwa di tahun ini gagal atau tahun kemarin gagal, insya Allah Allah permudahkan di tahun depan dan bisa goal ke universitas yang diinginkan ataupun juga negara yang ingin dituju ya teman-teman. Em, Terakhir, sepatah kata yang ingin saya sampaikan, bahwasanya mengutip juga apa yang disampaikan oleh narasumber di hari kemarin, konsistensi itu membantu kita untuk mencapai tujuan, teman-teman. Jadi tadi yang disampaikan Kak Dea, silakan ikhtiar, ikhtiar terus. Dan ambil segala kesempatan yang ada di depan. Insya Allah, Allah selalu permudahkan untuk kita semua. Terima kasih Kak Dea atas kehadirannya, semangatnya, motivasinya, pengalaman, dan cerita-cerita hebatnya terkait beasiswa yang kakak terima di sini kepada kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih bertahan nih. Sudah bisa dihitung jari nih ada Kak Yogi, Kak Wira, Kak Hamada, Kak Alila, Kak Isla. Terima kasih sudah bertahan sampai di Zoom terakhir ini. Em, Besok adalah hari terakhir untuk Expo Beasiswa dari Kazana Institute. Silakan terus pantau di grup WhatsApp ya, teman-teman. Dan itu tadi Kak Dia sudah
kirimkan ID Instagramnya. Silakan di-follow teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman tadi ada yang rekam atau video, silakan masukkan Instastory dan mungkin bisa ya Kak Dea di tag. Ya. Untuk link absensi ada di atas tadi. Mungkin dari tim Kajian Institut bisa kirim ulang ya untuk link absensinya dan silakan teman-teman akses. Oke, baik. Untuk menutup Zoom kita malam hari ini, mari teman-teman silakan on cam karena kita akan ambil gambar ya. Oke, silakan teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Oke, dari tim Kazan Institute juga sudah kirimkan link absensinya. Oke, baik. Ini teman-teman yang nggak aktifin kameranya malu mungkin ya. Gak apa-apa teman-teman, silakan aktifin kameranya. Oke, dalam hitungan ketiga silakan teman-teman senyum. Oke, nggak apa-apa Kak. Silakan senyum, tampilkan senyuman terbaiknya ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya teman, satu kali lagi tag. Oke. Boleh pakai gaya juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih ya yang sudah membersamai sampai akhir Zoom kita pada malam hari ini. Sehat-sehat semuanya, untuk Kak Dea juga sehat-sehat dan sukses selalu di negeri orang, Kak. Terima kasih untuk terima kasih untuk waktu dan luangnya di Zoom kita Expo Beasiswa yang dilaksanakan oleh Kazana Institute. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Saya Putri Maharani selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak warahmatullahi Kakak, makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, gule-gule. Kak.